wabarakatuh. Selamat malam kembali. Kali ini kita di English Banua bersama saya De Agustina melaksanakan agenda rutin kita yaitu sharing session scholarship. Nah, yang menarik malam ini adalah kita akan bersama Miss Mita dari Columbia University. Oke, mungkin kita sapa terlebih dulu ya Miss Mitanya. Halo Miss Mita. Halo, selamat malam semua. Oke, jadi pada malam kali ini kita akan bersama Miss Mita ya mungkin dalam 60 menit sampai 90 menit ke depan yang mana sharing session kita pada hari ini eh, berjudul From Rejection to Admission. Nah, mungkin langsung saja ya kita kulik bersama Miss Mita. Kami dari English Banua mempersilahkan. Oke, thank you Dea dan tim English Benua. Selamat malam ya teman-teman semua. Ini aku sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Aman ya? Iya, terlihat Miss. Oke, oke, berarti aku bisa langsung mulai ya. Thank you and welcome semua. Mungkin aku di malam hari ini akan sharing sedikit ya soal my journey in securing LPDP dan Ivy League LOA. Dalam Ivy League ini adalah Columbia University gitu ya. Jadi from rejection to admission. Oke. Mungkin aku akan share sedikit untuk agendanya. Kurang lebih seperti ini ya yang bentuk sharing session yang akan aku share di malam hari ini. Jadi mungkin di awal pasti aku akan perkenalan dulu, just a little bit about me dan gimana journey aku kemarin saat ikut seleksi LPDP dan juga di seleksi sekolah gitu ya di Amerika Serikat. Terus kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk studying abroad gitu ya. Jadi finding my why dan deciding bahwa master itu memang the right step for me. Terus kemudian menuju akhir pasti akan ada gimana sih ceritaku pada saat melakukan doing the school application atau registrasi untuk sekolah dan juga dari LPDP gitu ya sampai akhirnya aku benar-benar secure board of the school sama dari sekolahnya juga dan ada reflection dan key takeaways juga yang akan aku share nanti untuk teman-teman yang sedang ataupun berencana untuk apply both LPDP maupun sekolah di luar negeri. Kurang lebih seperti itu ya agenda malam hari ini. Oke, jadi mungkin aku perkenalan diri sedikit dulu ya. Jadi just a little bit about me. Jadi namaku Mita. Jadi dulu aku graduated dari Psikologi Universitas Indonesia di tahun 2018 gitu ya. Jadi sudah cukup mungkin beberapa tahun lalu gitu ya. Dan dari mungkin sekitar kurang lebih 7 tahun, I've built my career di data analytics dan juga product strategy di mungkin bisa dibilang di Indonesia technology sector gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang tahu Gojek dan juga GoPay itu adalah perusahaan yang dimana mungkin saat aku lulus aku langsung kerja di Gojek dan juga di GoPay kemudian dan terakhir aku bekerja di Edukita gitu ya, one of the education technology startup di Indonesia sebagai lead product manager and analytics itu posisi terakhir aku dan untuk selanjutnya journey aku yang upcoming journey-nya adalah di Columbia University. Jadi aku belum mulai programnya. Programnya nanti akan dimulai di fall 2026 ini. Jadi sekarang aku masih pre-departure preparation gitu ya. Jadi masih persiapan keberangkatan baik dari sisi LPDP dan juga untuk sisi sekolahnya gitu ya. Jadi ini aku akan berangkat ke Amerika Serikat untuk ke Columbia ini di sekitar bulan depan gitu ya, di bulan Agustus nanti. Dan kurang lebih programku nanti akan berlangsung selama sekitar mungkin 1,5 tahun gitu ya. Oke, nah ini mungkin aku cerita dari awal dulu ya on studying abroad ini. Jadi kan saat sebenarnya um, mimpi untuk sekolah ke luar negeri itu sebenarnya aku sudah miliki sejak cukup lama gitu ya. Jadi setelah aku lulus dari S1 kemarin di UI, itu sebenarnya aku memang sudah kayak punya mimpi atau sudah punya aspirasi lah ya bisa dibilang untuk mau melanjutkan sekolah gitu atau pursuing master degree itu. Tapi pada saat itu uh, jujur aku masih belum tahu kayak program studi apa yang sebenarnya ingin aku pursue, terus universitas apa ya yang kira-kira cocok dengan aku, program apa, dan apakah itu memang benar-benar attainable gitu. Aku beritahu juga kayak waktu itu scholarship itu ada apa aja. Pada saat itu aku belum tahu LPDP itu apa, dan juga scholarship lain tuh aku intinya belum terlalu familiar lah. Makanya akhirnya instead of just applying pada saat itu aku fokus to build my career dulu gitu. Jadi aku memang sekitar mungkin setelah mungkin 5 tahun gitu ya bekerja setelah lulus, baik aku transition dari psikologi akhirnya ikut ke
memeniti karir di bidang data analytics. Dan setelah mungkin 5 tahun bekerja, aku akhirnya masih punya panggilan untuk mau ambil master degree abroad gitu ya. Jadi mimpi itu tuh tidak hilang gitu ya. Jadi setelah untuk 5 tahun kerja udah build my career, as my career progress itu aku merasa bahwa mungkin nggak cuman aku menikmati apa yang aku lakukan, tapi juga uh, aku merasa bahwa the impact that I want to create itu mungkin tidak cukup dengan aku just progressing in my career aja, tapi harus dibantu dengan doing a master degree to expand atau to advance my knowledge gitu ya. Apalagi aku di bidang teknologi dan data, di mana field itu kan sekarang memang lagi berkembang banget gitu. Jadi itu sih yang pada akhirnya mendorong aku untuk benar-benar menseriuskan mimpi ini. Mungkin singkatnya tuh seperti itu ya. Kayak kenapa akhirnya aku memutuskan untuk studying abroad gitu. Dan kenapa abroad? Karena ya kebetulan mungkin di bidang teknologi dan terutama data gitu ya di bidang aku, mungkin itu masih yang jadi apa ya, mungkin bisa dibilang tech hub-nya itu kan ada di luar negeri ya, mungkin terutama di Amerika kalau untuk case aku gitu. Jadi itu sih yang pada akhirnya membuat aku memutuskan untuk pursuing my master di Amerika Serikat pada saat itu. Cuman memang belum tahu kayak negara untuk program studinya dan seperti apa tuh belum tahu ya pada saat itu. Nah, kemudian setelah aku sudah finding my why, kayak udah yakin nih bahwa memang master ini adalah apa ya bisa dibilang adalah langkah selanjutnya yang aku rasa tepat gitu ya untuk di perjalanan karirku dan perjalanan hidupku. Aku kemudian baru mulai menseriuskan itu di sekitar tahun 2023. Jadi nanti ada di 2 slide ini, aku akan coba share timeline perjalananku gitu ya dari mulai exploration stage gitu ya untuk nyari-nyari program apa yang sesuai, sekolahnya dan seperti apa, sampai akhirnya aku diterima di LPDP di tahun 2025 kemarin. Jadi aku bagi jadi kayak first half, second half aja untuk mempersingkat gitu. Jadi aku nggak akan kasih bulan-bulan ini secara detail, tapi ini sebagai gambaran aja ke perjalanan itu tuh kemarin seperti apa gitu ya. Jadi aku waktu itu mungkin setelah sekitar 5 tahun lah ya bekerja gitu kan dari 2018 di 2023 itu aku udah mulai bener-bener seriusin gitu kan aku mulai bener-bener doing the exploration. I connected with mentors, udah nanya-nanya ke senior, previous awardee ataupun teman-temanku yang mungkin sudah S2 atau master duluan gitu lah ya. Jadi udah mulai nanya-nanya, udah mulai doing my own research gitu ya. Uh, udah mulai explore program di university, ini masih kerjaan sendiri gitu ya, jadi masih independent research lah. Terus udah mulai ngeliat lihat dari program dan university yang ada itu struktur kurikulum itu seperti apa, kira-kira admission requirement itu apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya secara umum. Terus habis itu aku sudah mulai membuat initial university shortlist. Jadi kayak udah bikin list di Google Sheet atau di Excel kayak kira-kira tuh program yang sesuai sama aku tuh yang apa aja, dia itu ada di universitas apa aja. Tapi ini benar-benar masih very broad ya. Jadi kayak lumayan banyak sekitar mungkin 20-an pada saat itu ya awal-awal universitas atau program yang masuk ke list aku pada saat itu. Jadi bener-bener aku baru tulis semua dulu aja yang kira-kira aku tertarik at glance. Terus aku tulis pro and kontranya itu apa. Jadi dia tuh ada courses apa yang mungkin membuat aku ingin apply ke sana. Kontranya itu misalkan apa. Ada courses yang mungkin kayaknya aku nggak pingin ambil kah. Atau mungkin let's say dari sisi lokasi. Aku list down juga kayak requirement-nya apakah ribet banget atau susah banget atau enggak. Terus apakah ada scholarship yang bisa cover that specific program dan segala macam itu. Jadi aku list down dulu aja semua gitu ya di tahap ini di 2023 itu. Di first half 2023. Nah, kemudian di second half 2023 ini kan mungkin udah mulai kelihatan ya apa patternnya gitu kan. Jadi di universitas ataupun di program yang aku ingin apply itu kira-kira dibutuhnya apa tuh kan udah mulai kelihatan ya setelah dari aku list down tadi itu. Jadi aku udah bisa narrow down target university-nya ke 5 sampai 10 lah ya. Dari dengan mungkin 20-an tadi itu udah bisa dipangkas ke yang benar-benar mungkin aku ingin apply gitu ya. Terus dari situ aku sudah bisa melihat kesamaan dari sisi requirements-nya. Jadi misalkan butuh tes bahasa Inggris kan baik IELTS ataupun TOEFL. Jadi aku ambil IELTS pada saat itu. Kemudian butuh GRE juga kebetulan untuk programku gitu ya. Meskipun nggak semua sekolah perlu, tapi untuk sekolah yang memang aku benar-benar ingin itu dia perlu. Jadi mau nggak mau harus diambil gitu ya. Dari GRE, terus aku udah mulai juga untuk coret-coret di kertas kayak kira-kira my study goals and personal story apa nih yang mau aku tuangkan atau aku mau tulis di dalam essay ataupun personal statement ya kalau di sekolah gitu. Terus aku juga mulai waktu itu baru
kenal ataupun baru exploring LPDP itu apa sih gitu pada saat itu ya 2023. Jadi aku baru lihat-lihat oh LPDP itu seperti apa, udah mulai nanya-nanya juga sama UARD dan segala macam. Tapi aku belum apply pada saat itu. Nah, kemudian di 2024 eh di first half gitu ya. Jadi di first half 2024 itu aku benar take the first step yang benar-benar kayak bisa dibilang kayak step ya langkah yang nyata itu aku mulai di 2024. Kan tadi ini mungkin lebih ke eksplorasi dan juga researching gitu kan sendiri gitu. Kemudian di 2024 di first half itu aku udah take my first IELTS exam dan kebetulan pada saat itu aku sekali tes IELTS itu nilainya langsung udah cukup. Jadi aku sudah nggak perlu ngulang lagi. Jadi udah sekali tes IELTS-nya. Kemudian aku sudah mulai persiapan untuk mau apply ke LPDP Batch 2 2024. Jadi di 2024 itu aku udah langsung planning aku akan ikut yang tahap 2. Jadi aku nggak ikut yang tahap 1 2024 itu aku nggak ikut gitu. Jadi itu aku baru mulai finalizing dokumennya gitu ya untuk LPDP gitu. Dan pada saat itu karena aku tahu aku mau ngejar pada saat itu targetnya adalah fall 2025 untuk sekolahnya, untuk termnya. Jadi dan aku sudah tahu aku akan apply ke sekolah di US atau di Amerika Serikat. Jadi pada saat itu aku join juga di program mentorshipnya Education USA, memang spesifik untuk Amerika Serikat gitu ya. Itu sih pada saat itu yang aku sudah mulai persiapan, udah mulai ikut mentorship dan udah take my first IELTS exam gitu. Nah, kemudian di second half di 2024 ini mungkin salah satu apa ya, satu semester yang mungkin cukup sangat sibuk gitu ya kalau untuk aku ya di school application ini karena aku in parallel menyiapkan dan juga submit my applications gitu ya untuk ke universitas yang menjadi my target university dan juga aku ikut LPDP pertama. Jadi aku ikut LPDP pertama itu di LPDP batch 2 atau tahap 2 2024 gitu. Jadi yang kalau nggak salah bulan Juni apa Juli gitu ya pembukaannya. Terus aku juga do my GRE exam karena kan aku ngejar sampai akhir tahun itu sudah submit pendaftaran atau school application ya, baik ke Columbia dan juga ke sekolah lain gitu. Jadi aku harus GRE di second half itu. Aku juga langsung sudah apply LPDP. Dan juga aku prepare all of the university applications yang lain selain dari IELTS dan GRE yang tadi. Jadi kayak recommendation letter, udah nulis essay semua. Dan kebetulan waktu itu Columbia butuh WES juga gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum familiar, biasanya UAS itu kalau nggak salah sih dia memang hanya diperlukan untuk sekolah yang di Amerika Serikat ya, meskipun nggak semua ya. Jadi itu kayak mungkin mentranslate ijazah kita yang di Indonesia ini untuk mereka mungkin bisa dibilang kayak penyetaraan gitu ya. Jadi dilihat apakah tingkat pendidikan kita atau bachelor yang kita miliki gitu ya itu setara dengan bachelor yang diraih di let's say di Amerika Serikat itu sih. Itu yang mungkin takes a lot of time sebenarnya dari sisi OS-nya untuk verify itu sih. Tapi ini lagi-lagi ini sebenarnya administratif ya. Jadi ini bukan tes gitu. Jadi itu yang sebenarnya cukup sibuk sih di 2024 ini gitu. Jadi ada GRE, ada in parallel PDP dan aku apply ke universitas itu semua di 2024 second half gitu. Jadi mungkin mendekati akhir 2024. Dan di sekitar bulan November ya kalau aku nggak salah ingat aku menerima my first LPDP rejection. Itu jadi percobaan pertama LPDP ini aku belum berhasil gitu ya. Tapi semua sekolah itu aku sudah submit. Nah, kemudian di 2025, di first half 2025, itu kan masih ada beberapa dokumen pendukung yang diperlukan untuk school application gitu ya. Itu yang aku submit terakhir. Aku submit kayak sekitar bulan Januari gitu ya. Di 2025 itu sudah beres semua. Kemudian aku apply lagi LPDP batch 1 atau tahap 1 2025 gitu ya. Kan kalau nggak salah itu LPDP biasanya buka tahap 1 itu di Januari sampai Februari ya. Jadi itu aku udah daftar lagi dan di tengah-tengah saat aku seleksi LPDP jalur reguler ya, aku menerima LOA dari Duke University dan juga Columbia. Duke itu kalau nggak salah di bulan Maret dan juga Columbia itu di bulan April gitu. Jadi in the middle of LPDP selection, aku sudah ikut jalur reguler, aku terima LOA gitu ya. Jadi ikutnya tetap yang jatuhnya tetap yang non LOA jatuhnya karena kan udah jalan gitu ya proses seleksinya. Dan di saat itu di tahap 1 2025 ini lagi-lagi aku belum berhasil ya untuk LPDP-nya gitu. Untuk di dua tahap ini aku gagalnya pas di tahap substansi atau di wawancara. Jadi both yang tahap 2 2024 kemarin dan juga
tahap 1 2025 ini sama-sama di substansi itu aku fail ya di tahap final stage-nya gitu. Dan karena aku belum berhasil untuk secure di LPDP, jadi aku harus defer Columbia yang awalnya itu harusnya fall 2025 gitu ya di Agustus tahun lalu, jadi tahun ini gitu. Jadi aku defer dan aku defer di Columbia dan syukurnya memang Columbia memang memperbolehkan untuk defer ya. Tapi nanti teman-teman juga harus dicek ya ke setiap program dan sekolahnya apakah mereka punya policy untuk boleh defer ini atau enggak gitu. Nah, kemudian di uh, second half of 2025 ini, mungkin ini bisa dibilang kayak turning point-nya gitu ya. Karena mungkin aku bisa bilang udah cukup deg-degan ya, karena kan LOA sekolah ini udah dapet, tapi yang LPDP-nya yang belum dapet gitu kan scholarship-nya. Dan aku punya mungkin bisa dibilang dua kali lagi kesempatan untuk secure di LPDP, kalau enggak itu LOA-nya hangus. Karena kan dia cuma bisa di first kali dan setahun kan setelah LOA pertama gitu. Jadi aku dulu fall 2025 ke 2026. Setelah itu udah nggak bisa defer lagi. Jadi harus ngulang lagi, reapply ulang lagi ke Columbia ini gitu. Dan di 2025 ini, di second half, aku reapply lagi, aku daftar lagi LPDP untuk ketiga kalinya. Tapi sekarang, karena aku sudah punya LOA Columbia, aku daftarnya di jalur PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Kalau nggak salah sekarang namanya Universitas Unggulan ya. Jadi basically itu sama sih. It's the same, kalau udah punya LOA itu bisa daftar lewat situ. Jadi aku daftar lagi dan kan sekarang udah jauh bisa lebih fokus gitu ya, hanya untuk mempersiapkan LPDP karena kan yang sekolah dan segala macam itu udah beres lah ya bisa dibilang dan udah secure LOE juga. Jadi itu yang mungkin bisa jadi salah satu eh, apa ya mungkin bisa dibilang kayak poin penguat lah saat aku apply LPDP ini termasuk untuk di sisi substansi dan akhirnya aku diterima sebagai award di LPDP di tahap 2 2025 kemarin gitu. Nah, dan untuk di tahun 2026 ini di first half ya sampai di bulan Juni ini itu sekarang aku sebenarnya tinggal untuk persiapan keberangkatan ke Kolombia gitu ya baik dari visa hak visa application, housing, persiapan keberangkatan dari LPDP dan basically untuk persiapan keberangkatan lah. Jadi sebenarnya bisa dibilang kayak deg-degannya sibuk-sibuknya banget itu udah bisa dibilang udah lewat lah gitu sekarang udah bisa bernafas agak lega sedikit gitu. Itu untuk di sisa tahun ini ya, di 2026. Jadi aku akan berangkat ke New York, ke Amerika Serikat itu nanti di bulan depan, di bulan Agustus 2026 gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini cukup panjang ya sebenarnya perjalananku dari awal tadi 2023 ya mulai research, tapi untuk first step-nya itu aku dari 2024 bisa dibilang ya. Kalau yang benar-benar udah mulai tes dan menyiapkan semua dokumen yang perlu disubmit baik untuk scholarship LPDP dan juga sekolahnya gitu. Nah, ini mungkin aku setelah ini akan cerita sedikit ya, kayak apa sih mungkin pembelajaran gitu ya, ataupun reflection yang bisa aku bagikan ke teman-teman, terutama ikut dalam seleksi LPDP di mungkin di tahun ini gitu ya, atau mungkin mau berencana untuk apply di, let's say di tahun depan, di batch depan gitu ya. Apa sih yang membedakan antara tiga applicationku kemarin gitu kan? Jadi kan aku baru diterima di third attempt nih, atau di percobaan ketiga gitu ya. Oke, jadi mungkin aku cerita dulu dari yang attempt pertama ya, atau percobaan pertama nih, LPDP Batch 2 2024 gitu ya. Jadi aku di saat itu kan ini benar-benar pertama kali ya, aku belum pernah apply apapun sebelumnya, aku sambil nyiapin aplikasi untuk sekolah juga gitu. Jadi pada saat itu aku LPDP apply ke regular track atau jalur reguler ya, jalur umum yang biasa gitu ya. Dan pada saat itu sih jujur aku nggak aware juga dengan pathways ataupun track lain yang dimiliki LPDP pada saat itu gitu ya di batch 2 2024 ini. Jadi aku apply ke jalur reguler dan pada saat itu karena kan cukup hektik ya, aku harus menyiapkan banyak dokumen baik yang untuk school application maupun yang LPDP ini terus habis tes juga kan jadi IELTS ada GRE terus harus belajar untuk scholastic dan segala macam itu lumayan hektik sih jadi mungkin aku bisa bilang pada saat itu aku lebih fokus untuk preparing the documents rather than building a really compelling narrative di SI ku karena kan waktu itu juga dokumennya juga cukup banyak ya dan apalagi pertama kali gitu ya untuk apply sekolah dan juga beasiswa ini dan pada saat itu sih aku juga menyadari ya setelah revisi essay dan personal statement my contribution story pada saat itu mungkin masih agak terlalu bisa dibilang kayak terlalu lebar gitu ya terlalu luas belum terlalu spesifik dan long term vision itu masih nggak terlalu kelihatan gitu dan pada saat itu karena memang dia eh, jadwal seleksinya itu masih agak mungkin in paralel atau sangat berbarengan gitu ya dengan eh,
application sekolah gitu, dan pada saat itu mungkin mentorship yang aku ikuti kan memang fokus untuk sekolah gitu ya. Jadi pada saat itu aku belum ada eh, mock-up interview praktis yang formal gitu yang aku ikuti sebelum aku akhirnya ikut ke substantif atau tes substansinya LPDP gitu. Jadi pada saat itu aku merasa mungkin aku nggak terlalu siap, kan masih nggak terlalu kebayang lah ya sebenarnya tes substansi itu tuh kayak apa sih wawancaranya dan segala macam. Itu yang aku rasa itu mungkin berperan besar gitu dalam uh, apa mungkin belum berhasil ya aku di tahap 2 2024 ini atau percobaan pertama. Nah, kemudian di percobaan kedua di batch 1 2025 ini aku lagi-lagi aku apply ke regular track ya gitu karena aku kan pada saat itu LOE-nya aku baru terima di mungkin tengah jalan gitu ya bisa dibilang. Jadi kan LPDP-nya buka Januari Februari, udah jalan seleksinya aku baru terima Columbia itu di bulan April gitu ya LOE-nya gitu. Jadi kan aku tetap harus ikut yang regular track dan jalur non LOE lah bisa dibilang gitu. Tapi pada saat itu mungkin em, apa ya bisa dibilang beban untuk apply ke schoolnya itu kan sudah bisa dibilang udah beres lah, udah hilang, sudah terangkat lah karena sudah beres lah di kemarin-kemarin dan sudah aku udah securing LOE yang aku inginkan gitu ya. Dan aku udah mulai ikut mock-up interview juga. Dan pada saat itu meskipun aku masih belum berhasil gitu ya di substantive selection ataupun tes substansinya LPDP, skorku tuh sangat jauh meningkat pada saat itu. Dan kebetulan memang di batch 1 2025 ini passing grade juga cukup tinggi ya. Di saat itu kalau nggak salah regular tuh 1.200 passing grade-nya. Dan kalau aku nggak salah ingat, skorku tuh di sekitar 1.100 lebih gitu. Jadi sangat jauh meningkat dibandingkan percobaan pertamaku sebelumnya. Cuman belum pass di passing grade gitu ya di batch 1 kemarin. Nah, kemudian di percobaan ketiga, di percobaan yang terakhir, di batch 2 ya, 2025 yang kemarin, itu aku karena sudah securing di Columbia LLA, aku akhirnya bisa ikut di PTUD, tracknya PTUD gitu ya, di Perguruan Tinggi Utama Dunia, atau yang sekarang Universitas Unggulan ya namanya. Dan akhirnya aku berhasil jadi awardee gitu ya, di uh, batch 2 2025 kemarin gitu. Jadi, uh, dan pada saat itu sih aku mungkin bisa bilang juga, aku sudah uh, ikut di multiple mock-up interview ya, baik yang formal, aku ikut di kayak lembaga mentorship dan juga aku sama teman dan juga sama seniorku dan segala macam. Jadi udah mock up interview udah cukup sering lah. Jadi aku juga udah merasa lebih siap dan untuk udah at least udah kebayang lah el- apa ya interviewnya LPDP itu seperti apa. Apalagi kan aku udah 2 kali ya sebelumnya uh, masuk ke tahap itu gitu. Jadi udah sangat kebayang. Jadi muscle itu udah ke-build juga. Jadi saat masuk ke seleksi substansi itu yang menurut aku juga selain latihan mock-up interview ya karena aku udah kebayang juga kan dari seleksi-seleksi sebelumnya itu dia akan seperti apa sih yang ditanya gitu jadi udah eh, ada greater confidence di sana jadi nggak mungkin gugupnya udah jauh lebih berkurang jadi pada akhirnya aku berhasil menjadi ORDL PDP di batch 2 2025 kemarin gitu. Oke, nah ini mungkin salah satu ada beberapa hal yang mungkin aku bisa share gitu ya ke teman-teman yang hadir di sesi hari ini. Jadi kan aku di LPDP aku ada 3 kali percobaan ya, dan di dua itu yang aku di rejection di dua pertama dari batch 2 2024 dan batch 1 2025. Tapi pada akhirnya aku I can secure the scholarship di tahap 2 2025 kemarin gitu. So what did I learn along the way? Ini yang mungkin aku akan share ke teman-teman ya. Nanti ada beberapa data juga yang akan aku show gitu. Yang aku dapatkan memang dari webinar pengarahan calon beasiswa di akhir tahun 2025 kemarin. Oke, lesson pertama ini benar-benar harus persiapan ya, teman-teman. Jadi prepare, and prepare. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa LPDP ini sendiri, it becomes more competitive setiap tahun gitu ya. Jadi di tahunku kemarin, di 2025, itu acceptance rate-nya hanya sekitar 5,35% yang jadi awardee gitu ya. Compared tuh mungkin di atas 20% di tahun 2022 dan sebelumnya gitu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya dari sisi jumlah awardee-nya yang sedikit gitu ya, lebih sedikit gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi jumlah applicants-nya juga jauh lebih banyak sekarang gitu. Jadi nanti aku akan share ya datanya seperti apa di tahun 2025 kemarin gitu. Jadi um, itu yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi harus preparationnya harus lebih serius lagi. Tuh. Dan mungkin di poin kedua yang mungkin aku bisa sampaikan juga kan mungkin kalau kita lihat di media sosial gitu ya banyak yang dari awal tuh udah khawatir dengan
apa ya, bisa dibilang tes substansi gitu ya, yang mungkin masih agak jauh lah ya, mungkin beberapa bulan setelah itu. Tapi banyak yang underestimate stage awal-awal, baik itu administrative screening maupun di scholastic. Mungkin kita bicara administratif dulu ya. Jadi di administratif itu tidak hanya esai yang akan dilihat, tapi juga ada banyak isian lain dan dokumen lain yang juga harus disubmit. Dan one small mistake itu di dokumen yang memang di require gitu ya, atau diperlukan, itu bisa menyebabkan teman-teman tuh gagal di tahap awal banget sebelum kalian bisa menjelaskan kayak your study plan atau contribution itu seperti apa, sebelum teman-teman tes skolastik itu bisa gagal di depan gitu. Dan ini juga salah satu pesan yang disampaikan oleh pihak LPDP ke saat kemarin pengarahan calon wardi gitu ya. Jadi setiap batch itu kurang lebih 4.000 sampai 5.000 applicants itu gugur di tahap administratif screening. Ini jadi dari awal tuh udah banyak yang gugur. Meskipun mungkin dari sisi persentase nggak sebanyak yang gugur di tahap-tahap selanjutnya. Tapi ini 4.000 sampai 5.000 ini kan juga nggak sedikit ya orangnya gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Apalagi setiap batch atau setiap tahun itu format LPDP itu bisa beda. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin dari beberapa tahun lalu gitu ya, yang di tahun ini kan cukup apa ya, bisa dibilang cukup signifikan ya perubahannya dari sisi kalau sekarang itu ada yang STEM dan juga share gitu kan. Ada yang PTOD itu isinya juga ganti. Tapi ada juga mungkin jalur co-funding yang jauh lebih banyak dibanding yang lain. Itu sih yang harus, dan mungkin apa ya, bisa dibilang requirements-nya juga berbeda-beda gitu ya setiap track itu. Itu sih yang teman-teman yang berencana untuk daftar LPDP itu harus benar-benar diperhatikan. Itu jangan sampai dari awal hanya kayak kesalahan kecil di dokumen yang diperlukan itu membuat teman-teman gugur di tahap itu gitu. Itu sih yang mungkin aku ingin tekankan juga gitu di sini. Oke, ini mungkin aku share yang data yang kemarin aku dapatkan di tahun saat aku kemarin ya webinar calon penyambutan calon terima beasiswa gitu ya di akhir tahun 2025 kemarin. Jadi kalau teman-teman mungkin punya rekan yang lulus di tahap 1 2026 2026 kemarin, mungkin bisa ditanya juga ya data terbaru itu seperti apa gitu. Untuk jadi referensi aja sih untuk kedepannya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini kan di tahun 2025 yang lulus itu hanya sekitar 4.200 orang gitu ya, 4.211. Sementara kalau dilihat dari yang mendaftar, ini jauh sekali sih jumlahnya, kayak cukup membludak ya dari tahun-tahun sebelumnya. Anggaplah kita dari 2022 lah ya. Ini kan yang diterima mungkin sekitar 6.000, terus sempat naik ke 9.000 dan juga 8.000-an ya, 8.500. Terus kemudian turun setengahnya di tahun 2025 menjadi 4.200-an. Tapi kalau dilihat dari segi jumlah pendaftar, ini jumlahnya benar-benar jauh sekali, kayak hampir lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi dari tahun 2022 ini ada 25 ribuan, terus naik ke 33.000, terus dari 33.000 ini naik ke hampir 20.000 ya pendaftarnya, ke 52.000, dan di tahun lalu di 2025 ini naik hampir 80.000 ya, jadi sekitar 78.000 sekian-sekian. Itu sih yang tahun ini belum keluar ya datanya. Karena kan masih tahap 2 masih akan berjalan. Itu sih. Ini yang makanya LPDP ini semakin tahun tuh semakin kompetitif dan rasio pendaftarnya juga jadi semakin kecil karena lagi-lagi yang mendaftar tuh semakin tahun semakin banyak gitu ya. Nah, untuk yang setiap stage, ini data yang aku punya, ini data di tahap aku kemarin ya, tahap 2 2025. Jadi, kan tadi in total tahun 2025 itu ada sekitar 78.000 ya yang mendaftar. Dan di tahap 2 aja itu 37.000, yang apa setengahnya gitu ya. Dari total 37.000 sekian yang mendaftar, yang lulus seleksi administrasi itu sekitar 33.000 ya. Jadi sekitar 4.000 sampai 5.000 tuh langsung gugur di seleksi administrasi. Ini berarti ada dokumen yang tidak lengkap, ada kesalahan format dan segala macam. Ini yang tadi aku mention ke teman-teman. Jangan pernah meremehkan stage manapun dari sisi seleksi ini. Meskipun mungkin ya presentasinya kecil ya, dari 32.000 ke 37.000, tapi 4.000 sampai 5.000 orang ini kan banyak ya yang langsung gugur di stage pertama gitu. Dan kemudian tentu saja di stage kedua dan stage 3 pasti presentasi yang lulus juga semakin sedikit ya. Jadi dari yang seleksi administrasi ini pasti kan ada yang belum punya LOA, jadi pasti akan ikut skolastik gitu ya. Jadi yang masuk ini, yang ikut skolastik dari 32.000 ini adalah 26.000 dan yang lolos adalah sekitar 7.500. Dan kemudian dari yang lolos dari skolastik
ditambah dengan yang nggak yang tanpa skolastik gitu ya, karena udah punya LOE dan segala macam, itu yang ikut sampai di tahap wawancara atau substansi gitu ya, itu sekitar 13.000 sampai 14.000 ya kalau tahun kemarin. Dan yang akhirnya diterima sebagai awardee itu adalah sekitar 2.500 orang. Mungkin berarti sekitar 20%-an lah yang lolos ya dari seleksi substansi ini atau tahap terakhir dari LPDP ini. Tetapi kalau dari tahap awal di 37.000 ini mungkin eh, di bawah 10% ya yang lolos. Jadi ini tahap 2 ya, 2025. Itu jadi lagi-lagi aku ingatkan jangan hanya berfokus ke seleksi substansi yang mungkin masih agak jauh gitu ya, tapi juga perlu diingat di setiap stage ini yang gugur juga cukup banyak. Even dari tahap pertama aja, tahap awal tuh yang gugur juga langsung sudah cukup banyak. Meskipun dari sisi persentase mungkin nggak tidak terlalu besar ya dibanding yang lain gitu. Nah, kemudian mungkin lesson kedua yang mungkin aku bisa petik juga ya, karena kebetulan di 3 percobaan aku selalu pass di Scholastic Pass. Scholastic Test ini sendiri, ini kan tidak seperti ujian di sekolah atau universitas ya, apalagi untuk mungkin salah uh, teman-teman yang udah bekerja sekian tahun ya, mungkin contohnya juga aku, jadi kan udah lama nih nggak pernah ikut exam apa-apa lagi gitu ya, yang modelnya seperti ini gitu. Jadi ini bukan subject knowledge atau kayak tes kayak apa ya kayak kita UN gitu atau SBMPTN itu kan subject knowledge ya. Tapi ini lebih ke reasoning dan juga analytical thinking. Dan ini mungkin jenis tes yang mungkin kita sangat jarang atau mungkin bisa bilang kayak nggak pernah take gitu sebelumnya ya. Dan tes format ini juga bisa berbeda-beda setiap batches. Aku ingat dulu di 2024 dengan aku di 2025 tuh ada tes yang dulu tuh kalau nggak salah ada kepribadian atau apa gitu namanya, di 2025 tuh nggak ada gitu ya. Jadi mungkin dari sisi scoring dan segala macamnya juga akan berbeda. Jadi make sure nanti teman-teman yang akan ikut let's say di tahap 2 ini atau di tahun-tahun selanjutnya ini juga diperhatikan ya. Tes format itu seperti apa, berapa lama waktunya untuk pengerjaannya, terus habis itu jenis tesnya itu apa aja yang ditesin itu yang harus benar-benar dipastikan. Dan kemudian tentu saja harus familiarize yourself with the questions gitu ya, dan juga tes format itu apa. Jadi tesnya itu lagi-lagi kalau teman-teman udah sering latihan, itu biasanya akan lebih cepat mengerjakan. Jadi tahu, oh kelemahan kita tuh di sini, jadi nggak perlu take too much time untuk mengerjakan ini, tapi bisa fokus ke yang jadi strength kalian aja dan latihan terus sampai apa ya, sampai tercapai target skornya gitu. Oke, dan yang mungkin yang terakhir ya dari sini adalah eh, harus ini penting banget untuk mock up interviews gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang let's say sudah lolos dari tahap skolastik atau yang nggak melalui tahap skolastik itu kan tapi semua harus tes substansi ya atau wawancara gitu. Jadi bisa practice dengan mentors, ikut komunitas tertentu atau ikut di lembaga tertentu ataupun minta tolong ke former awardee gitu ya. Baik di program yang sama maupun program berbeda tapi sama-sama LPDP gitu ya. Jadi ada sangat banyak mock-up interviews opportunities yang ada di luar sana, baik yang bayar maupun yang gratis gitu ya. Jadi jangan apa ya, jangan lupa untuk sering-sering latihan mock-up interview itu, gitu ya. Jadi bisa kayak strong application itu tidak berakhir di essays yang bagus gitu. Jadi bisa aja essay kalian itu bener-bener bagus banget gitu ya. Udah very strong, terus contributionnya juga sangat jelas. Tapi kalau saat interview itu isi esai kalian yang bagus tuh nggak keluar gitu ya, atau nggak bisa dikomunikasikan dengan clear dan secara confident, itu juga akan sangat mempengaruhi skor kalian di tes substansi gitu. Jadi dengan adanya mock-up interview ini, kita jadi bisa ngelihat kayak, oh kira-kira kalau pertanyaannya itu seperti ini, itu jawabnya itu seperti ini gitu. Jadi it can help to review, to refine our content dari cara kita mengucapkan dan juga kayak apa sih yang kita ucapkan dan juga gimana sih supaya itu tuh sesuai dengan apa ya, mungkin bisa dibilang standarnya LPDP itu bisa dibilang ya. Saat interview itulah kita langsung mungkin bisa dibilang kayak application itu comes alive. Jadi apa yang di esai kita tuh benar-benar diuji saat itu gitu. Jadi itu yang lagi-lagi tidak boleh dilupakan gitu ya. Oke, dan oh ya, ini ada yang terakhir ya, yang mungkin juga sebenarnya ini juga cukup sering disampaikan oleh pihak LPDP saat em, apa ya bisa dibilang kayak webinar gitu kan. Biasanya setiap pembukaan pendaftaran tahap 1, tahap 2 itu selalu ada webinar kan sebelumnya, kayak sosialisasi lah ya. Selalu diingatkan kayak jangan semua itu berebut di regular track atau jalur reguler gitu ya. Karena ini adalah path yang mungkin paling umum dan paling
bisa dibilang paling dikenal gitu ya, paling populer, itu pasti punya highest level of competition. Karena banyak yang mendaftar itu pasti di sana, jadi kan yang diterima juga ya mungkin presentasinya pasti akan lebih sedikit gitu ya. Acceptance rate-nya pasti akan sangat ketat di situ. Kalau di at least di tahap satu kemarin gitu ya, sudah ada sangat banyak special tracks yang available gitu ya di luar dari regular tracknya LPDP gitu di setiap batch. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu kayak univ apa yang mau di-apply ataupun at least itu program studinya lah ya atau negaranya, itu mungkin bisa coba cari tahu juga kayak special tracks apa yang available di batch tersebut. Biasanya namanya kayak co-funding gitu ya atau beasiswa kerjasama LPDP dengan negara tertentu atau universitas tertentu. Jadi misalkan kayak di tahap kemarin itu ada French Masters, ada Netherlands Masters, ada yang universitas unggulan kalau udah punya LLA, dan juga ada yang banyak yang lain ya. Setiap universitas itu banyak yang ada juga gitu. Eh, apa sih keuntungannya untuk ikut special tracks ini? Mungkin aku bilang special track satu yang ini jalur non reguler lah ya. Jadi applicants kalau kalian apply di tracks itu, kalian hanya akan di-assess ataupun seleksinya itu ya within the same track aja. Jadi kalau misalkan kalian ikut misalnya yang contoh yang PTUD ya udah itu berarti kita compete-nya dengan sesama orang yang ikut PTUD aja. Jadi nggak semua entire application pool itu kita bersaingnya. Terus kalau misalkan ikut French Master ya udah berarti yang ngambil tracknya French Master aja gitu. Jadi itu juga sangat perlu dipertimbangkan ya co-funding track ataupun track-track lain yang di luar dari regular track ini. Dan itu biasanya setiap batch itu bisa beda-beda yang buka. Itu sih yang harus mungkin teman-teman harus rajin update juga ya dari baik dari Instagram maupun websitenya LPDP. Kanal informasi LPDP lah yang official gitu. Ini aku mungkin sudah compile beberapa special tracks ya dari previous batches. Ini juga cukup banyak ya. Kalau teman-teman lihat kayak ada yang program doktor bersama New South Wales, ada UST Korea, ada sama NUS, ada Tsinghua, Dundee, French program, terus ada yang akselerasi universitas unggulan, ini biasanya kayak double degree gitu. Ini juga ada. Terus ada yang dari AI University, ini dari Korea, terus ada UCD, dan juga banyak yang lain ya. Ini ada yang kemarin mungkin agak terakhir bukanya, ada yang di China gitu ya, di Belfast, di Paris Saclay dan segala macam. Ini program co-funding atau aku mungkin singkatnya bilang special tracks ya, karena ini kan ada yang co-funding, ada yang kerjasama. Ini mungkin pendaftaran pasti tidak akan sebanyak yang reguler gitu, karena kan dia udah spesifik ya. Ada universitasnya, ada mungkin fakulti atau schoolnya dan juga ada programnya spesifik gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang memang akan apply ke sekolah-sekolah ataupun program-program yang masuk dalam co-funding, saran aku langsung daftar yang special track ini aja, jangan daftar yang dari reguler gitu. Karena kan nanti bersaingnya ya sama yang mendaftar di jalur ini aja gitu. Jadi itu sih yang mungkin orang juga nggak terlalu aware gitu ya dengan program banyaknya options untuk apply NPDP ini. Jadi nggak semua tuh hanya reguler, hanya PTUD aja, hanya mungkin ya afirmasi dan segala macam itu. Tapi banyak banget ada jalur-jalur lain yang terbuka di setiap batch itu yang mungkin tidak as popular as jalur reguler. Itu yang benar-benar harus dimanfaatkan sih. Tuh. Nah, ini mungkin just a bit few reflections gitu ya untuk future applicants, baik sekolah maupun scholarship gitu ya. Nggak harus LPDP, tapi mungkin uh, yang in general gitu ya, yang aku bisa share. Jadi key takeaways-nya adalah pertama, kan banyak yang kadang-kadang itu mencari kalau udah mau lanjut master nih ataupun PhD gitu ya atau doktor, dia langsung ngelihat university ranking dulu. Nah kalau menurut aku dan yang aku dapat dari mentor-mentorku sebelumnya adalah start dulu with long term goals-nya. Jadi kayak harus benar-benar spesifik why-nya itu apa. Kayak kenapa sih kita harus lanjut ke master, kenapa baik dalam negeri maupun luar negeri, kenapa harus program ini. Itu dulu yang benar-benar harus tajam di awal gitu sih. Maksudnya at least itu kita tahu lah gitu, nggak mesti langsung nulis esai ya. Tapi at least itu kita benar-benar udah tahu apa yang akan kita lakukan dengan with this additional degree gitu ya. Atau goalnya itu seperti apa? Apakah mau kerja di akademisi kah? Apakah mau misalkan di sektor swasta kah? Di industri tertentu kah? Atau apa gitu ya. Jadi dan kemudian baru kita lihat apakah ada scholarship ataupun ya lembaga lain gitu ya yang memang punya priority di that specific fields of study gitu, yang mana itu bisa kita kawinkan dengan our long term goals gitu. Kayak misalkan LPDP kan dia tahun ini STEM gitu ya lebih banyaknya, dan STEM itu kan juga macam-macam ya, ada yang kayak dari sisi information technology, ada yang hilirisasi, aku nggak hafal ya, ada maritim dan segala macam gitu. Dan kalau scholarship lain setahu aku juga kayak gitu, kayak Australia Awards juga dia punya
very specific field of study yang memang dia akan fokuskan gitu. Meskipun kalau yang di luar itu biasanya tetap boleh apply, tapi mungkin chance-nya akan lebih besar kalau memang sesuai dengan priority dari negara ataupun scholarship provider tadi gitu. Jadi kemudian program yang kalian pilih baru kemudian dicocokkan dengan itu. Dan juga tentu saja eligibility-nya harus diperhatikan ya, dari baik dari sisi usia ataupun persyaratan lain, misalkan oh skor TOEFL atau IELTS itu harus seberapa, SI-nya seberapa banyak, kira-kira timeline application-nya itu cocok nggak sih, ataupun apakah ini terlalu mepet atau segala macam. Itu yang harus benar-benar diperhatikan juga. Terus kemudian yang kedua, be strategic with your applications gitu. Jadi mungkin di awal tuh pasti kita masih agak bingung gitu ya, kayak program itu apa sih yang kita mau apply, universitasnya itu apa? Karena kan option sangat banyak ya. Tapi mungkin yang bisa aku share adalah paling enggak tuh kalian harus tahu dulu tuh at least program apa sih yang kalian mau apply. Ini regardless namanya itu apa ya. Karena kan nama program di satu univ dan univ lain tuh bisa sangat berbeda, tapi isi course-nya kan mungkin sama gitu ya. Kayak misalkan programku ada Applied Analytics, ada yang judulnya Business Analytics, ada yang Data Analytics, ada yang Data and Statistics, whatever that might be gitu ya. Jadi bisa beda-beda, tapi mungkin isi course-nya mungkin mirip-mirip lah, atau yang sesuai dengan our goals gitu ya. Jadi dengan memilih program yang satu rumpun lah ya, bisa dibilang satu field, itu jadi saat kita menulis essay dan juga saat kita do the interview, story-nya tuh koheren semua gitu. Paling yang kita edit tuh edit sedikit lah, karena menyesuaikan dengan courses yang program tersebut punya, dan juga mungkin location-nya ya, atau apa sih keunggulan dari universitas tersebut gitu ya. Dan avoid applying ke field yang benar-benar kayak jauh berbeda gitu. Misalkan kayak aku di data analytics gitu. Terus aku nanti misalkan apply lagi, contoh ya, misalkan ke marketing. Itu kan udah jauh banget kan beda. Jadi nanti essay-nya juga benar-benar harus ngulang lagi nih, nyari story lagi yang untuk ditulis gitu. Sementara kalau udah spesifik satu rumpun ilmu itu kan akan jauh lebih mudah, dan study plan-nya ataupun contribution story kita tuh bisa di-reuse lagi untuk multiple applications gitu ya. Dari sisi sekolahnya maupun dari sisi scholarship-nya gitu. Dan saat kita doing the interview juga kita udah naratifnya udah very strong juga untuk menjelaskan kenapa mau program dan juga universitas itu gitu. Dan kemudian, oh ya ini poin ketiga dan poin keempat. Jadi poin ketiga ini sebenarnya ini persiapannya akan butuh waktu yang lama, kalau aku bisa bilang ya. Jadi a strong application itu is built over months, jadi not weeks. Jadi dan bahkan mungkin ada juga yang few years gitu ya. Dari awal nge-research banget sampai akhirnya benar-benar berhasil, itu it's gonna take a long time. Jadi school application itu terutama kalau yang mungkin aku bisa bilang US atau Europe itu kan cukup banyak ya dokumen dan juga requirements-nya, kayak butuh IELTS atau TOEFL, butuh GRE atau GMAT, terutama mungkin kalau yang US ya, atau beberapa MBA di Europe juga perlu. Terus recommendation letter, itu kan juga perlu waktu ya, karena kita harus approach dosen ataupun manajer kita, mereka harus punya waktu untuk nulis dan segala macam. Terus essay juga biasanya nggak cuma satu. Jadi kalau semakin banyak sekolah yang kalian apply, semakin banyak juga essay yang harus ditulis. Dan juga kalau apa ya scholarship juga nulis essay lagi gitu kan ya. Terus dan juga hal-hal administratif lain lah yang harus dilengkapi kayak ngisi form dan segala macam. It will take a lot of time. Dan on the other hand, scholarship application juga dia kayak misalkan LPDP ya, ataupun dengan beasiswa lain itu kan dia juga punya different set of requirements dan juga timeline dan juga berbeda gitu. Kayak essay-nya LPDP kan lain ya dengan essay sekolah, terus dia formnya juga berbeda, recommendation letter mungkin mirip ya dan bisa di-reuse, tapi kan formatnya juga beda dan segala macam. Itu sih yang benar-benar harus diperhatikan dan di planning dari jauh-jauh hari. Itu nggak bisa yang langsung benar-benar mendadak gitu ya. Dan yang terakhir adalah ask for help gitu ya. Jadi jangan kayak bersusah payah sendiri gitu ya. Jadi jangan struggling sendiri. Reach out ke senior kalian, ke teman, ataupun ke current student atau scholarship awardee, baik dari misalkan di Instagram gitu ya, atau di LinkedIn gitu. Atau kalau misalkan nggak enak reach out kayak secara individu, mungkin bisa ikut ke kayak community, misalkan kayak English Banua ini gitu ya. Atau ikut webinar di misalkan di Education USA, atau ikut yang webinar LPDP atau apapun lah itu. Karena sebenarnya most people kalau nggak memang lagi nggak sibuk itu they will be happy to share the experience, dan untuk membantu future awardee gitu ya, baik itu di sekolah tersebut ataupun di beasiswanya gitu ya. Jadi jangan kayak apa ya, kesusahan itu tuh disimpan sendiri gitu, jangan ya, karena sebenarnya ada sangat banyak platform yang bisa membantu kalian untuk to become like a successful applicants gitu. Dan saat nanti kalian sudah berhasil, when your turn comes itu jangan lupa juga untuk pay it forward dengan share yang
mungkin perjalanan kalian ya, kayak apa yang kalian pelajari, kemarin itu salahnya atau kegagalan itu di sebelah mana. Jadi orang lain itu bisa belajar dari hal tersebut dan mereka bisa uh, apa ya mungkin bisa bilang mengikuti jejak kalian untuk bisa berhasil dalam aplikasi sekolah maupun beasiswa gitu ya, kalau misalkan beasiswa. Dan jadi perlu diingat bahwa no one succeeds entirely on their own. Jadi jangan jangan ragu atau jangan malu gitu ya untuk meminta bantuan. And after that itu pay it forward setelah kalian berhasil. Mungkin kalau dari aku sih seperti itu aja. Aku kembalikan ke moderator ya. Dea. Thank you semua. Miss Miss Mita atas insight-nya yang sangat luar biasa, yang berdasarkan pengalamannya yang diawali dari mimpi, terus mengeksplorasi dan juga searching, bahkan tadi itu dikatakan bahwa tes IELTS Miss Mita itu cuma sekali kayak gitu, dan skornya langsung mumpuni. Nah, kiranya nih pasti teman-teman yang udah ada di dalam Zoom ini pasti sudah sangat penasaran sama kiranya apa sih atau mau bertanya gitu. Bertanya secara langsung ke Miss Mita mungkin bisa lewat chat atau langsung raise hand-nya. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita mungkin ada 2 sampai 3 penanya. Oke, bisa dipersilahkan. Teman-teman bisa raise hand ataupun langsung bertanya di kolom chat. Nanti aku bantu bacakan. Ini kayaknya ada yang raise hand ada satu Oke, Dea. kita sudah ada satu penanya. Ini dari Kak Astuti ya. Aku izin bacakan ya Kak Mita. Jadi Kak Astuti nanya, kalau S3 kan kita harus dapat SPP,